Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah diri. Mudah-mudahan kita dilindungi dari mara bahaya yang ada di muka bumi ini. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, pecinta menulis kreatif, kita ketemu lagi di Safrial TV. Supaya mengingatkan Anda juga jangan lupa like dan subscribe, kemudian share kalau bagi kepada teman-teman Anda yang merasa perlu mengetahui hal ini. Karena kalau kita tidak share, ya kita tidak berbagi. Silahkan untuk share ke teman-teman Anda. Kalau Anda subscribe, ya cukup sekali aja. Baik, kita masuk kepada pertemuan kedua. Kalau kemarin di pertemuan pertama kita bicarakan tentang wadahnya atau genre tulisannya yang harus kita pilih. Anda hobinya apa sih? Menulis artikel ilmiah kah? Menulis artikel populer kah? Menulis karya sastra kah? Atau artikel sastra kah? Kayak esai? Atau menulis genre puisi kah? Yang mana? Karena ada wadah yang sifatnya naratif dan non naratif. Tinggal Anda pilih, Anda hobinya di mana. Lalu kalau Anda hobinya Anda pilih, Anda kuasai dulu tempat Anda menuangkan kreativitas menulis Anda pada genre yang Anda pilih. Oh, kalau kita ingin memilih puisi, bagaimana sih menulis puisi itu? Gitu. Nanti pada berikutnya kita akan jelaskan hal seperti itu. Begitu juga misalnya kalau Anda ingin artikel ilmiah, menulis artikel ilmiah, kayak Anda menulis di jurnal, tentu ada rujukan-rujukannya juga. Artikel populis, atau Anda menulis opini dan sebagainya. Tidak ada larangan. Tapi tentu kita akan memilih hal-hal yang sesuai dengan apa yang ingin kita inginkan kita capai. Saudara sekalian, setelah itu tahapan berikutnya kita bisa memilih judul. Nah, masalah judul ini ada dua versi. Ada yang mengatakan, udahlah judulnya nanti di akhir. Ya, tak apa-apa juga. Sudah tulisannya siap, lalu nanti Anda muncul ide judul juga tidak ada masalah. Tapi kalau Anda ingin buat judul, ada pertimbangannya. Yang pertama, judul itu singkat arti kata, bagaimana Anda efektif mungkin menggunakan bahasanya. Ya. Kemudian padat, betul-betul maknanya itu padat. Ada lagi tidak yang bisa dikurangi dari bahasa itu, betul-betul padat. Kemudian menarik. Nah, mempadu-padankan tiga unsur ini yang rada-rada sulit. Ya, mungkin kita punya judul yang menarik, tapi tidak singkat atau tidak padat dan sebagainya. Tinggal Anda saja pertimbangannya, kepentingannya gimana, mana yang lebih prioritas. Kalau kita bisa mempadu-padankan ketiga unsur itu lebih baik. Berarti ada singkatnya, ada padatnya, kemudian menarik, itu lebih baik. Akan lebih baik. Dan saudara sekalian, sedapat mungkin Anda buat beberapa alternatif judul. Ya, minimal ada pilihan alternatif. Jadi ada beberapa judul yang kemungkinan Anda buat, nah mana Anda pilih. Jangan hanya membuat satu judul langsung jadi. Nanti setelah Anda buat judul, lalu bisa jumpa ide, jadi menyesal.
Jadi pilihlah beberapa judul atau tulislah beberapa judul yang mungkin bisa mencerminkan topik yang akan Anda bicarakan, atau ada sesuatu yang Anda bisa diingat oleh orang tentang apa yang Anda bicarakan gitu. Jadi orang bisa saja membuat judul dari satu kata, bahkan ada di frase juga, atau semacam klausa dan sebagainya. Tidak ada larangan membuat judul itu, tapi ya seefektif mungkin kita menggunakan itu. Dan menarik ini memancing orang ingin membaca tulisan kita. Jangan dari judul saja orang mulai tidak suka membaca tulisan itu, tapi dengan judul kita sudah terpancing atau orang sudah terpancing ingin membaca tulisan Anda. Ingat, salah satu daya tarik tulisan itu adalah judul. Saya beri contoh kepada Anda, ada dulu ketika masih jaya-jayanya koran cetak, koran, ada beberapa penerbit yang dia menjualkan judul. Sehingga ketika orang melihat judulnya jadi menarik. Jadi dijual itu judul, bukan isinya. Setelah dibaca, tahu-tahu tidak sesuai dengan ekspektasi Anda gitu. Jadi dari judul saja orang sudah terpesona. Nah, ini kekuatan dalam segi hal marketing. Jadi judul itu menentukan sekali wacana. Saudara-saudara sekalian, di samping judul kita mulai masuk kepada isi. Bagaimana supaya isi itu teratur? Dalam menulis itu orang akan melihat cara kita berpikir. Kalaulah kita boleh umpamakan sebuah tulisan itu, kita umpamakan batang tubuh kita, ada kepala, ada badan, ada bagian kaki. Nah, artinya ada 3 bagian. Ada pembukanya, ada isinya, kemudian ada penutupnya. Jangan sempat sebuah tulisan besar di kepalanya, pembukanya, sementara isinya kecil. Atau kepala dengan isi sedikit, sementara simpulannya bukan main. Nah, untuk menghindari itu akan boleh kita lakukan dengan cara langkah membuat kerangka karangan. Boleh dengan cara begitu. Kerangka karangan itu bisa kita tulis atau dalam pikiran kita. Tapi akan lebih baik kalau kita bisa tulis. Ya, kita bisa mengoreksinya. Nah, dalam ilmu menulis ada 2 model kerangka karangan. Ada namanya kerangka karangan topik. Jadi topik-topiknya mana kita dahulukan, subtopik tadi sudah kita batasi, yang mana mau kita jelaskan dulu, kemudian mana bagian isi, mana bagian penutup. Namanya kerangka karangan topik. Jadi kita menyusun ide-ide itu. Dan ini semakin sistematis Anda, itu akan mencerminkan cara berpikir Anda. Jadi orang dari cara berpikir Anda, dia sudah tercermin itu dari cara menulis Anda itu. Ada juga dengan cara kita membuat namanya kerangka atau outline kerangka kalimat. Ya, topik tadi kita jadikan kalimat, bedanya di situ aja. Kita jadikan kalimat menjadi kalimat utama dia, yang harus kita jelaskan. Menjadi kalimat utama. Jadi kalimat utama itu dia memerlukan kalimat tambahan. Udah kita buat kalimatnya. Kalau kita jadikan paragraf deduktif misalnya, ya kita harus letakkan di awal. Kalau induktif kita letakkan di akhir. Kalau dia perlu penegasan campuran, kita akan
buat lagi kalimat simpulannya yang menegaskan pernyataan di atas. Begitu juga kalau sifatnya dia tidak ada kalimat. Kalau tidak ada kalimat, ya lebih baik kita menggunakan outline topik. Misalnya narasi, betul-betul deskripsi. Ya kita outline topik kita pakai. Tidak bisa kita kerangka yang menggunakan kerangka kalimat. Jadi ada dua model. Yang pertama kita membuat susunannya topik, yang kedua kalimat. Bahkan dari situ bisa kita tahu bahwa berapa paragraf tulisan kita. Bisa kita perkirakan hal seperti itu. Ini sistematikanya. Kita biasakan menulis secara sistematis. Ya kita bicarakan tulis secara kreatif. Saudara-saudara sekalian, nah langkah selanjutnya ya kita tinggal memikirkan bagaimana cara membuat paragraf. Cara membuat paragraf. Nah kita harus menguasai dulu sebelum kita berlanjut menciptakan paragraf dari topik atau kalimat tadi, kita pending dulu itu, ya kita harus menguasai bagaimana cara membuat paragraf. Mengembangkan topik atau kalimat tadi menjadi sebuah paragraf. Nah, saya sarankan Anda bisa membaca buku yang berkaitan dengan pengembangan paragraf. Salah satunya saya rekomendasikan ada buku komposisi Garangan Goris Craft. Di sana ada dimuat bagaimana menurut Goris Craft itu sistem pengembangan paragraf. Jadi topik tadi atau kalimat tadi yang jadi kerangka berpikir kita, kerangka tuang kita berpikir, kita kembangkan dengan menggunakan sistem pengembangan paragraf. Banyak hal yang bisa kita pakai. Misalnya nih, kita bicara tentang sejarah urutan waktu. Jadi kita buat pengembangan urutan waktu. Urutan waktu itu yang sifatnya maju atau mundur. Kalau misalnya kita menceritakan tentang kepribadian kita, biodata kita. Dari mana dulu kita? Yang lazimnya tentu orang dari masa kecil. Kita lahir di mana, lalu besarnya di mana, sekolahnya TK-nya di mana, kemudian SD-nya di mana, kemudian SMP-nya di mana, SLTA-nya di mana, seterusnya perguruan tinggi dan seterusnya. Karena itu sebelum kita membuat jadi kalimat-kalimat penjelas, kita susun dulu urutan-urutannya sehingga tidak campur aduk. Jadi sistematiknya namanya urutan waktu. Lalu kalau kita misalnya membicarakan tentang sesuatu keadaan, ruang. Katakanlah Anda bicarakan tentang rumah Anda atau kantor Anda. Ya, Anda harus bicarakan tentang ruang. Ruangnya dari mana? Dari depan Anda ceritakan, kalau dari depan ke tengah, lalu ruang belakang. Kalau dari kiri, ya ke kanan. Kiri, tengah, kanan. Nah, itu harus ada urutannya. Kalau atas, terus dindingnya baru ke lantainya. Ini urutannya. Kenapa? Yang pertama, orang memikirkan cara Anda berpikir. Yang kedua, orang menangkap tulisan Anda. Tidak kusut loh otak orang. Tidak kusut. Jadi orang juga menata tuh pemahaman itu juga sistematis. Nah, lalu kalau misalnya ada bentuk tulisan argumentasi. Nah, Anda bisa memulai dari sesuatu yang kemungkinan diterima. Yang menurut Anda itu diterima oleh orang. Jadi Anda ceritakan dari sesuatu yang diterima oleh orang, lalu dengan kepada sesuatu yang kemungkinan ditolak. Anda bisa berikan misalnya pernyataan-pernyataan yang diterima oleh orang. Negara kita itu negara toleransi. Misalnya, ya kita beri gambaran toleransi dari mana? Dari bagaimana kita toleransi menciptakan yang namanya kesepakatan
merumuskan Pancasila. Bagaimana umat Islam itu punya toleransi dia. Sehingga dia sudah menyepakati yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. To deal dengan kemungkinan-kemungkinan ditolak. Maksud saya ditolak oleh pembacanya. Jadi kita punya pemikiran-pemikiran yang kita siap untuk ditolak. Ya, argumen-argumen itu. Kemudian ada juga kita dengan cara memberikan bukti-bukti. Seperti di BAP. Kalau polisi menyusun BAP, kita kan ditanya. Kalau intelijen membuat pengamatan, dia juga lihat bukti-bukti. Bukti-bukti yang meyakinkan pada simpulan, pada pernyataannya. Nah, bukti-bukti itu harus kuat, harus real. Sehingga orang tidak terbantahkan lagi dengan bukti itu. Tapi kalau bukti-bukti kita itu lemah, orang tidak akan percaya dan menolak tulisan Anda. Ini yang perlu dipikirkan menurut Anda. Saudara-saudara sekalian, banyak lagi sistem pemikiran pengembangan yang harus Anda misalnya dengan memberikan contoh-contoh, ya, contoh-contoh juga. Dan jadi kalau misalnya itu statementnya jelas, kalau misalnya dia topik, ya kita harus lihat misalnya kalau kita bicarakan tentang melukiskan deskripsi, kita ingin mengekspresikan seekor hewan, ya kita harus urutkan supaya orang betul-betul dalam pikirannya membayangkan hewan itu. Kita bicara tentang angsa misalnya, angsa itu dari mana kita memulainya? Apakah dari ekor, kaki, badan, atau dari kepala? Kalau dari kepala, dari mulai paruhnya, kepalanya, lehernya, kemudian badannya, yang melekat, apa saja yang mau kita bicarakan, kita lukiskan, kemudian gerakan-gerakannya, gerakan kepala dan sebagainya. Ya kita harus urut gitu, kita harus kelompokkan. Nah, kita pahami dulu paragraf yang kita buat, yang akan mengubah dari kerangka karangan topik atau kalimat tadi menjadi paragraf. Saudara sekalian, jika hal itu sudah kita pahami, kita tingkatkan kemahiran kita. Kita tingkatkan kemahiran kita bagaimana membuat listnya, membuka para tulisan. Banyak gaya orang membuka tulisan. Banyak cara. Tidak ada ketentuan satu cara pun. Dalam dunia jurnalistik yang begitu kaku juga, orang sudah mulai membuat jurnalistik yang sentuhannya sastra. Jadi paragraf pembuka. Kalau tadi kita bicarakan masalah judul dan kerangka karangan, menentukan lagi selain dari judul itu bagaimana kita mempesona orang dengan paragraf pembuka. Jadi pajangan pertama kita selain dari judul, paragraf pembuka. Banyak cara kita membuat paragraf pembuka. Bisa jadi dengan paragraf pembuka dengan kita mendeskripsikan sebuah peristiwa. Atau kita menarasikan dengan gaya narasi atau ada gaya deskripsi. Atau kita dengan cara dramatis. Kita menggunakan misalnya dialog. Saya beri contoh. Kita ingin bicarakan tentang pembunuhan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di lingkungan kita. Nah, kita bicara tentang pembunuhan. Lalu kita ingin tahu karena pembunuh itu sudah tertangkap. Bagaimana wajah pembunuh itu? Kita mulai mengenalnya dari wajah pembunuh itu. Yang kita ingin nanti mengarah ke tulisan, kenapa dia membunuh
apa backgroundnya dia membunuh, atau riwayat hidupnya jadi sehingga dia jadi pembunuh. Ya, kita mungkin bisa memulainya dengan mendeskripsikan wajahnya. Mulai dari kita mendeskripsikan rambutnya, bagaimana potongannya, alis matanya, sorot matanya, kemudian sekali-sekali dia misalnya menundukkan mata, kemudian atau dengan pandangan yang tajam dan sebagainya. Terus kita sehingga orang mulai terpesona membayangkan siapa pembunuh itu. Ini satu contoh. Atau dengan dialog. Di sastra juga banyak itu dengan dialog. Seperti kita lihat di sebuah novel namanya Burung-Burung Manyar. Memulai dengan dialog. Jadi ya kayak dramatis sekali, kita tidak begitu panjang dialog, kita nggak tahu tuh tokohnya siapa. Jadi orang akan mulai misalnya dengan begini, menanyakan begini, kamu siapa? Saya yang datang kemarin. Nah, kita penasaran ini. Yang mana ya? Yang hari Minggu itu datang menjumpai kamu. Semua kita terus dengan dialog. Nah, ini bermain kita dengan bentuk paragraf pembuka. Dan sekali lagi saya katakan paragraf pembuka itu salah satu juga menjadi style dari atau gayanya si penulis. Gaya si penulis. Kita bisa beri contoh bagaimana Iwan Simatupang di Merahnya Merah menulis dalam waktu yang singkat dia memperkenalkan tokohnya, riwayat tokohnya. Dulu dia panglima perang, kemudian jadi algojo dan sebagainya. Dalam waktu yang singkat kita terbaca, oh ini tokoh utamanya. Walaupun sampai akhir dia tidak menyebutkan siapa nama tokoh utamanya. Tokoh aku. Nah, atau tokoh kita. Ini yang dijadikan stylenya dari pengarang. Jadi sekali lagi Anda tinggal memilih bagaimana Anda membuka paragrafnya itu. Saudara-saudara sekalian, kita sudah jauh bicara tentang paragraf. Tapi jangan lupa ketika kita mulai menulis kalimat itu, jangan lupa dengan kaidah EYD. Karena sehebat pun tulisan kita, kalau kita lemah dengan EYD, aturan kaidah bahasa, orang akan melihat bahwa kita ini receh. Kita ini penulis yang tidak punya pengetahuan. Ya, kita harus tahu bagaimana meletakkan huruf kapital, bagaimana meletakkan tanda baca, bagaimana menulis istilah, dan itu harus kita kuasai. Tak mungkin itu kita akan jelaskan di pelajaran ini, itu membosankan. Karena bukunya cuma tipis. Bisa dikopi, bisa jadikan saku. Dan bukan hanya cukup dihafal, tapi memang dipraktekkan. Ingat, ini keterampilannya menulis. Kita bisa hafal bagaimana letak huruf kapital, tapi kalau kita tidak terbiasa menggunakannya, akan salah. Ketika kita tahu ada berapa pemakai huruf kapital, ada 13. Lalu kita tidak sadar bahwa kita menggunakannya tidak pada tempatnya. Atau yang seharusnya huruf kapital, kita tidak menggunakan huruf kapital. Yang seharusnya ada tanda baca, kita nggak menggunakan tanda baca. Bagaimana kita menggunakan tanda baca, tanda titik, tanda koma, tanda pisah, tanda hubung, dan sebagainya. Ini salah satu juga sisi penulis yang saya terpaksa bicarakan pada Anda. Sebelum kita sudah bicara di paragraf nih. Kita sudah bicara paragraf. Tapi kita lupa penguasaan EYD-nya. Oleh karena itu, kita harus siap-siap menguasai EYD-nya. Memang dalam ilmu menulis, Anda jangan khawatir. Mengoreksinya jangan ketika menulis. Koreksilah ketika setelah menulis. Jadi finalnya tulisan kita itu kita koreksi setelah, jangan sebelum atau sambil menulis berjalan.
Itu nggak benar. Perilaku seperti itu tidak benar, akan merusak ide-ide Anda atau pikiran-pikiran Anda atau konsentrasi Anda. Itu yang harus kita ingatkan pada Anda. Saudara-saudara sekalian, kemudian bagaimana kita menjelaskan isi. Nah, kalau isi itu kita misalnya bentuk itu kita perlu menguasai wadahnya apa. Kalau dia argumentasi, ya tentu kita bicara tentang data. Ada data yang kita peroleh, lalu ada analisis. Tentu dengan metode yang kita gunakan sesuai dengan apa yang kita gunakan. Cara kerjanya jelas bagaimana mengumpulkan data, data itu valid, dan bagaimana menganalisisnya dengan menggunakan metode yang tepat. Dalam dunia tulis-menulis, dunia penelitian itu, riset itu ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan dengan cara kualitatif, yang kedua dengan cara kuantitatif. Ya kalau itu tidak ada data, semuanya kategorinya opini. Kategorinya opini. Dan itu kita tinggal pilih. Bukan berarti salah menulis opini. Kalau memang tujuan kita menulis opini, kenapa tidak? Kenapa tidak? Saudara-saudara sekalian, jadi kalau tadi kita bicara tentang wadah komposisinya, bagaimana pula dengan genre yang spesialis, misalnya puisi. Ya, puisi itu banyak ragamnya. Paling tidak ada dua ragam yang besar, yaitu ada yang puisi berpola dan tidak berpola. Anda tinggal pilih, mau yang karya yang berpola atau tidak berpola. Kalau yang berpola ya ikuti polanya. Kalau tidak ya tidak ada masalah. Ya pola itu maksud saya, misalnya pantun dimulai dari, puisi itu dimulai dari satu baris, dua baris. Bahkan puisi itu lebih kecil bisa dari ungkapan. Cuman ungkapan yang dari satu kata, dua kata, atau frase. Nah, kemudian bisa satu baris, dua baris, dan sebagainya. Anda tinggal ikut, sampai misalnya membuat soneta. Silakan ikut. Ikuti aturan, kalau yang berpola, ikuti aturan polanya. Ya orang akan melihat pertama sekali, tentu betul enggak polanya. Bukan isinya dulu, tapi polanya betul enggak. Yang kedua, kita tahu bahwa estetika bagian yang sangat penting dibangun dalam puisi. Orang akan melihat estetikanya. Estetika ini banyak unsurnya. Salah satu diantaranya adalah bagaimana kita memilih diksi. Sehingga diksi itu bisa membangun rima. Rima itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Bisa di satu baris. Lain halnya kalau kita menggunakan genre puisi yang tidak berpola, puisi bebas. Kayak Khairil. Ya, bisa jadi kita tidak terikat dengan bagaimana menentukan pola baris. Bisa satu kata, bisa dua kata, dan seterusnya. Tapi kalau puisi berpola, ada kecenderungannya, kelazimannya satu baris itu 4 kata, sampai 5 kata. Tinggal kita pilih. Apakah outline kita penting? Topik kita yang penting? Ya penting. Supaya cara berpikir kita, cara orang mengapresiasi, jalan pikiran kita itu jelas. Ada urutan-urutannya. Jadi beda sekali kalau kita bicara tentang bahasa yang sifatnya artikel atau narasi, yang sifatnya fiksi dengan puisi. Dalam puisi kita dituntut memilih kata dengan persdiksi,
Ya, kata itu kalau bisa dia punya makna konotasi. Jadi kata yang kita pilih itu dengan dua pertimbangan, makna dan estetika. Dia punya makna enggak? Atau dia memancarkan makna yang bisa membuat orang terpesona enggak? Kemudian estetika. Ketika dipadu-padankan dengan kata lain, ada unsur rimanya. Yang dikatakan kalau puisi, dia mempertimbangkan bahasanya yang puitis. Bahasa puitis itu bahasa yang mempertimbangkan dua unsur, estetika dan etika atau pesannya yang baik. Itulah pertemuan kita pada kali ini, dan semoga Anda bisa lebih paham perlahan-lahan kita. Jadi mulailah Anda mencari ide, mulailah Anda membatasi topik, mulailah Anda mencoba bereksperimen sampai kita memperbaiki kerangka-kerangka yang kita buat, lalu kita akan membuat contoh-contoh bentuk tulisan. Saudara-saudara sekalian, dalam menulis kreatif ini ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan tulisan itu kita publikasikan utuh di media. Ada yang kita publikasikan dalam bentuk sifatnya orality. Kita punya konsep nih, kayak stand up komedi. Dia punya konsep, dia menulis. Para stand up itu rata-rata penulis. Dia menulis konsep. Walaupun nanti ketika dia tampil ada beberapa inovasi dia, ada beberapa yang lari dari konsep. Tidak ada apa-apa, tapi pedomannya ada konsep. Orang berceramah, dia punya konsep pidato. Tapi pidatonya konsepnya tidak dipublikasikan. Yang diketahui orang adalah orality-nya. Jadi kalau kita bicara tentang menulis kreatif itu tidak hanya sekedar menulis itu dipublikasikan, tapi bisa menulis konsep yang orang tidak tahu bahwa konsep itu adalah salah satu bentuk tulisan kreatif kita, yang akhirnya kita akan sampaikan. Nah, pada hakikatnya kita semua ini tinggal menata saja lagi sebagai penulis kreatif. Pertama, menata diri, PD-nya, percaya diri. Yang kedua, kita bisa menata teknisnya. Yang ketiga, kita bisa menata ide yang mau kita tulis, teknik menulis dan ide yang kita tulis. Jadi kita menata keyakinan diri kita, PD-nya kita, kemudian kita menata bagaimana kita mencari ide, kemudian bagaimana cara kita menyajikan ide itu. Baik, kita ketemu lagi nanti pada session berikutnya. Semoga ini jadi bahan pemahaman bagi Anda, step by step. Dan ini seharusnya sudah bisa Anda action. Anda jangan saja sekedar mendengar perkuliahan, tapi ada action. Nah, saya nyarankan Anda semuanya mempublikasikannya melalui YouTube. Jadi kita bisa melihat, orang bisa menilai komen-komen orang tentang apa yang Anda lakukan. Dalam bentuk konsep yang Anda sajikan dalam bentuk real, tulisannya, atau dalam konsep yang lain. Dan banyak media-media yang bisa membesarkan orang. Ya, salah satu saya katakan bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, atau bisa menggunakan dengan Twitter dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.